Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa lilqabul. Ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa lil awliya'i wan nuqaba'i wan nujaba'i wasyuhada'i wassalihin وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لروح أستاذنا ومربي روحنا محمد زيني عبد الغني وإلى أرواح من أسس وبنى هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد Bapak-bapak, para alim ulama, guru agama serta tatuha masyarakat yang ulun muliakan, atalallahu a'marakum. Mudahan Allah memanjangkan umur pian barataan. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mu'minin yang ulun muliakan, adamallahu sihhatakum. Mudahan Allah senantiasa atau selalu menyehatakan pian barataan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah pada subuh ini kembali kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak lupa ulun mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada panitia dan kepada jamaah umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk sedikit memberikan pengajian agama. Atas jasa baik yang telah diberikan,
Ulun hanya dapat membalas dengan doa, Allahumma man adkhala alaina surur فأدخل عليهم الفرح عاجلا. Mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, sedikit membacakan wasiyah li Sayyidina Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu an, salah seorang waliullah, salah seorang zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Alin Nabiyil Mukhtar, ujar orang di dalam kitab Manaqib Kubra, di antara wasiat Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu anhu untuk subuh ini, yang pertama, in aradta sidqa fil qaul. Yang kedua, in aradta rizqa kal matar. Dan yang ketiga, in aradta salamata min syarrin nas. Ada tawaran beliau, pemberitahuan daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu anhu. Kita manusia kalau ingin, ujar beliau, ingin senantiasa jujur atau berkata benar di dalam setiap perkataan. In aradta sidqa fil qaul, kalau ikam ingin senantiasa benar, jujur, betul di dalam perkataan, di dalam bepander. Banyak orang ada nang bepander tapi pamanderannya kadada isinya, kadada apa-apanya. Ada orang nang bepander penuh dengan dusta. Ada orang di dalam hidupnya senantiasa bakar ramput. Kada bujur. Jadi beliau menyarankan kalau ikam ingin benar di dalam perkataan, jujur di dalam berkata, ada beliau menganjurkan kepada kita, fadawim ala qiraati inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita hafal ayat ini, surah ini, bahkan jadi ayat bacaan kita di dalam sholat. Lebih-lebih di bulan Ramadan 15 ke atas dibaca senantiasa surat Al-Qadar ini. Jadi beliau, Bapak dan Ibu, menganjurkan kepada kita kalau kita ingin senantiasa benar di dalam berkata, di dalam perkataan, agar kita di dalam hidup ini membiasakan, mengamalkan, membaca surat Al-Qadar. Fadawim ala qiraati fadawim ala qiraati inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cuma banyak di antara kita kadang-kadang karena kelalajuan lalu tertinggal seayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahdah. Tertinggal. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Banyak benar nang tertinggal. Jadi Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, in aradta sidqa fil qaul, bila ingin benar senantiasa di dalam ucapan, di dalam perkataan kita, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadawim ala qiraati inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mudawamah itu kadang mesti harus setiap waktu, setiap saat. Ya, mudawamah itu artinya membiasakan, kalau umpamanya membiasakan diri kita membacanya setiap pagi terus. Fadawim ala qiraati inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini bagus disampaikan lawan anak buah nang belajar, supaya kena kalau inya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru itu, dari dosen, senantiasa dibimbing untuk mengatakan yang benar. Fadawim ala qiraati inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, membiasakan saban hari membaca inna anzalna. Entah berapa kali kita kawanya. Pokoknya mudawamah itu terus. Umpamanya pagi aja. Siang aja, malam juga. Jadi mudawamah terus, kada sing ampihan istilahnya tuh, mengamalkan ini terus. Maka kita akan dibimbing, dibisiki, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapan yang akan keluar di dalam mulut kita itu menjadi ucapan yang benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hafal aja berataan. Jadi wasiat beliau itu seperti itu. Hendak benar, bujur di dalam ucapan, baca terus. Amalkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bapak dan Ibu, di antara manfaat dan faedah
Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang biasa kita baca ini bagus juga kita baca ketika anak kita lahir, dilangkahi anak itu, limbahnya lahir sesudah diazankan, dikamatkan. Kenapa dianjurkan untuk diazankan dan dikamatkan? Itu pengenalan kalimat tauhid, supaya anak itu ke depan kadang alih diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diazankan dan dikamatkan. Yang pertama kali dikenalkan, didengarkan ke telinga si anak itu adalah kalimat tauhid, supaya mudah inya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nyaman kada tapi ngalih diajak untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, bila anak itu lahir, ya, dilangkahi. Pertama kita menghadap ke arah kepalanya. Ini bagi gantian lawan umanya. Menghadap ke arah kepala, baca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesudah selesai membaca ayat tersebut, berdoalah kita kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang taat kepadamu, kepada Rasulmu, dan kepada kami sebagai kedua orang tuanya. Anak yang taat. Selesai berdoa, menghadap ke arah kepala, balik ke arah batisnya. Baca pulang. Selesai membaca itu, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang taat kepadamu, kepada Rasulmu, dan kepada kedua ibu. Selain daripada itu, keuntungannya insya Allah kalau kita membacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadr kepada anak itu ketikanya baru lahir. Nah, insya Allah kalau anak itu sudah dewasa, ujar orang mau urak bulu, ya, menara-nara sudah, baju abah dipakai abah, jar baju pian sadang sudah lawan ulunnya. Itu artinya ini anak minta kawinakan. Anak yang sudah mengenal pacaran, mengenal calon istri dan lain sebagainya itu, kalau kita bacakan waktu awal mulai melahir, mulai limbahnya lahir, kita bacakan, kita langkahi, maka anak itu akan senantiasa menjaga harga dirinya. Inya kada mau dipermainkan oleh siapapun. Nang kaya kekanakan wayah ini ulun melihat. Jadi menurut penelitian ulun, kenapa kekanakan wayah ini bersepeda motor berdua, pingkut bapiruhut pisit bapagut. Nah, padahal belum nikah lagi, belum kawin lagi, nah, sudah bapingkut. Itu menurut nang ulun lihat, kira-kira itu orang tuanya bahari kada melangkahi anak itu dan kada membacakan surat Al-Qadar.
bisa aja pian merasa-rasa bujur aja. Kenapa kekanakan wah ini? Kalau inya dibacakan surat Al-Qadar mulai lagi halus itu, insya Allah inya kalau umpamanya umpat bakandaraan, ujar pacarnya, bapingkut, pagut, kada. Ini adalah sebab pingkut di wasinya itu. Nah, kada hendak bapingkut, bapagut kada hendak. Dia akan mengatakan, anak itu akan mengatakan, oh kita belum nikah. Kita belum dua laki bini. Ya, jangan sentuh aku, jangan pegang aku. Anak itu akan senantiasa menjaga harga dirinya sampai detik nyawanya yang terakhir. Kada mau dipermainkan. Japai sedikit itu sangit panarnya. Jadi Bapak dan Ibu, itu keuntungannya surat Al-Qadar. Bila kita baisian anak, bagus dibacakan surat Al-Qadar sambil melangkahi. Guru jar kada ingat ulun mulainya lagi halus. Kada terbaca guru aja. Munya sudah Tuhan yang ini pangja, kawakah dibacakan? Terserah ya. Cuma kalau arwah ayah bahari melajari melangkahi anak itu jadi sidin di dalam kamar, di atas ranjang, lamun kawa betilanjang bulat, betilanjang. Bacakan itu. Lamun lagi halus kada apa-apa. Lamun nyenang tuha pas haratan bangun. Tumbur dunia. Jadi Bapak dan Ibu, ya ujar ulun boleh aja. Kalau arwah ayah ulun dahulu ujar sidin masuk ke dalam kamar tuh anak langkahi telanjang dia sidin. Telanjang. Langkahi baca surat Al-Qadar, berdoa, jadikan anakku ini ya Allah anak yang taat kepadamu. Kepada Rasulmu, kepada kedua ibu bapaknya sebagai orang tua. Nah, insya Allah kalau sudah dewasa, menginjak dewasanya akan menjaga harga dirinya. Kada mau dijapai, kada mau dipermainkan. Nah, kada cara kekanakan weh ini dijapai makin menyuruh lagi. Nah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pada pembacaan yang lalu ulun mengajarkan bahasa Suryani, manjurkan kepada kita untuk membaca biyahin, biyayuhin, namuhin, asaliyah, naja'alian yasir umuri bisal salat. Hafal juga kah? Diamalkan juga kah? Bapak dan Ibu, diantaranya itu kan kalau diandak di rumah nang itu, insya Allah rumah itu akan penuh dengan rizki yang berberkat. Itu pada pengajian yang lalu ulun mengajarkan mengajak kepada pian berataan untuk beramalan, membaca biyahin, biyayuhin, namuhin, asalya, naja'alian, yasir umuri bisal salat, baca 7 kali. Ya kalau diandak kalau dibawa ya tulisannya dibawa dan dibaca. Bila kita sasat ditunjukkan orang. Bila diandak di rumah, insya Allah rumah itu akan penuh dengan rezeki yang berberkat. Bila diandak di tempat kita berdagang, maka akan
berduyun-duyunlah, berlimpah ruah, berimbaslah para pelanggan. Konsumen akan berdatangan untuk bata tukar. Bila diandak di kapal, di tulisannya diandak di kapal, insya Allah kapal itu akan dijaga, dipelihara dari karam. Nah, amina minal gharaq, selamat dari karam, dari tinggalam. Nah, wa in hamalahu hamalahu masjunun aw asirun, bila dibawa oleh mereka nang terpenjara atau tersandera, dia akan segera dibebaskan. Dan yang terakhir, bila dibawa oleh mereka nang ngalih beranak, belum dapat anak, insya Allah dia akan dimudahkan mendapatkan keturunan. Nah, itu yang ini hubungannya dengan yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu an, in aradta rizqa kal matar. Nah, bila ikam, ujar Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali, ingin mendapatkan rezeki yang banyaknya rezeki tersebut kal matori, bagaikan hujan. Hujan tuh, apalagi hujan yang labat lah. Kira-kira kawa kita menanai dengan tanah yang dengan tangan kita ini, nah gugurannya tuh kawa menghitung saking banyaknya. Nah, ini dijelaskan oleh beliau, in aradta rizqa kal matar, bila ikam ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, banyaknya bagaikan curahnya hujan. Banyak benar tak? Beliau menganjurkan kepada kita untuk fadawim ala qiraati qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bagi nang berdagangan ini bagus, sambil duduk jangan ngerumpi, sambil duduk menunggu pelanggan, selain membaca biyahin biyayuhin namuhin asalian ja'alian yasir umuri bisal salat, padawim biasakan diri kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu aja dibaca. Jadi ada manfaatnya, ada isinya. Duduk itu kadang melamun. Kalau menganggur melamun itu membahayakan. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadah li ayyi mafsadatin. Orang nang santai, nang ya katuju melamun itu rusak cegaranya. Sebab orang ketiga akan datang membisiki, bagus sikam ini. Bagus sikam ini, lalu menggawi. Karena apa? Karena kita ini menghayal, karena kosong, karena kadada kegiatan. Jadi bagusnya kita senantiasa ada kegiatan, ada kebiasaan, ada amalan. Nang berdagangan supaya mendapatkan rezeki bagaikan curahnya hujan, artinya mendapatkan rezeki yang banyak. Fadawim ala qiraati qul a'udzu birabbil falaq. Beliau menganjurkan untuk senantiasa kita membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Itu yang kedua. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, in aradta salamata min syarrin nas. Nah, kalau ikam ujar Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu an, in aradta salamah, kalau kepingin selamat dari kejahatannya manusia. Manusia ini kadang-kadang ada di mukanya bagus, tapi di dalamnya nang kayak di karukot bidawang 40. Kadang-kadang 7 benar melihat orang nyaman dah. Dah. Di muka baik, di belakang menyikut kadang-kadang ada. Nah, jadi kalau ikam ujar Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu an, as-salamah min syarrin nas, selamat dari kejahatannya manusia, fadawim ala qiraati qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, ingin selamat dari kejahatannya manusia. Karena kan manusia ini kada sama, ada yang baik bujur, ada yang baik di muka tapi di dalam kada baik. Nah, macam-macam. Ada yang kada baik kelihatannya tapi baik benar orangnya. Orangnya kada cantik, kada bungas, muhanya ya kada memberi kepingin, tapi orangnya baik benar. Bisa jadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang menjadi nasihat beliau, wasiat daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu an, 3 untuk subuh ini. Makanya ulun rajin Bapak dan Ibu, 2 ayat ini al-mu'awwidhataini ini bisa dijadikan doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kalau serongan. Kalau kita hendak berjamaah, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tambah pulang doa sebuting. Yang kedua, Allahumma inna na'udzubika min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini bisa diulah dijadikan doa. Nah, jadi kada qul a'udzu birabbil falaq, kada Allahumma inni. Nah, kepalanya itu Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma inni a'udzubika min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dijadikan doa bisa juga.
Apabila kita membaca doa tersebut terserah. Hendak setiap waktu 5 sembahyang bisa. Orang-orang rajin membaca qul a'udzu birabbil falaq min qul a'udzu birabbin nas ini sebelum mengangkatkan takbir, kan? Menghindar supaya kita terbebas, terhindar daripada was-was. Orang mengwas-was itu ya menyakawa kita ini jangan menjadi orang yang was-was. Mengangkatkan takbir aja kadang-kadang berpuluh-puluh kali mengganggu lawan orang dihiga. Usallinya aja bilang usalli, rasa kada bujur usalli, bulik pulang, itu was-was ngarannya. Nah, orang yang was-was itu mengganggu lawan orang dihiga. Jadi maulah dosa jadinya, pian nang berdosa. Jadi supaya kita ini kalau mengangkatkan takbir itu sekali aja. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin usabbul qiblati ala imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah ulah sekali aja. Lamun asa kada bujur itu kita perlu latihan banyak. Nah, untuk menghilangkan was-was itu makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau hendak mengangkatkan takbir itu berdoa. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, kalau sudah terbiasa membaca doa itu, jadi sekali aja takbir Allahu Akbar sudah usolli sekali aja ini astagfirullah usolli usolli banyak orang kayak itu dah. Nah, itu was-was ngarannya kayaknya berwudu bismillahirrahmanirrahim di banyu menjisihkan rasa rigat aja banyu nih di sisi basah baju menyisih hanya menyisih itu aja Bismillahirrahmanirrahim. Was-was itu ngarannya supaya kita ini jangan menjadi orang yang was-was. Berdoalah. Itu diantaranya itu membaca sebelum sembahyang qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Membaca qul a'udzu birabbin nas. Kalau perlu ditambah lagi dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Ya Allah, ulun mohon perlindungan kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang mana ulun tahu bahwa perbuatan itu menyekutukanmu. Ini dibari guru utas ini dari anu ya orang sebelah. Nah, mahimong pokoknya menjadi guru tadi bawa aja nih utas ini kemana bagus, insyaallah bagus. Nah, lalu kita ini kadang-kadang bisa terlimbah. Bah, nyaka kada tabawa utas ini, nyaka kada tapakai utas ini ya. Bah, bisa terbuat juga kok nih nang dirimbas orang disempa orang berkelahian. Nah, ini menyekutukan Tuhan ngarannya dengan sesuatu yang kita tahu bahwa perbuatan itu menyekutukan. Dijulungi apa ngarannya guru babat salah ini gasan menjaga-jaga diri aja, mudahan Allah jar guru tadi menjaga memelihara kita, tapi tak salah kita nyakar membawa neng ini ya, nah nyakar membawa neng ini kan selamat aku berarti terlimbah sudah kita.
Wa astaghfiruka lima la a'lam, ulun mohon ampun ya Allah lawan sampean ulun kada tahu-tahunya timbul kayak kita harus sembahyang. Allahu Akbar, sudah bagus. Tahu-tahunya raunya hujan. Nah, hikamnya kada ingat tetap terbangkit tetapasan atau tercium bau hangit. Astagfirullahaladzim. Nah, keingatan lawan memasak tadi. Ini kada terbangkit nasi. Nah, ini perlu kita buang, hilangkan. Kalau memang keingatan juga terus, jangan anu lagi, jangan membulik lagi. Ini banyak orang limbahnya sudah Allahu Akbar, dapat serakaat, bagus, khusus sudah sembahyangnya. Ternyata waktu rakaat yang kedua keingatan, sandal kada terbawa masuk. Usia hilang ya. Nah lalu batalkah sembahyangnya? Ada dong. Ini banyak orang ambil sandal dulu aja, amanakan. Nah berarti was-was kita. Wa astaghfiruka lima la a'lam, ulun mohon ampun ya Allah lawan sampean nang ulun kada tahu-tahunya timbul. Nah, kalau seperti itu sudah sembahyang keingatan macam-macam teruskan, jangan baampe, jangan berbatal. Nah ini yang diajarkan kepada kita Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi 3 macam yang diingatkan kembali kepada kita, surat Al-Qadar, surat Al-Falaq dan surat An-Nas bagus dibaca. Kalau Al-Qadar dibaca insya Allah kita ini akan menjadi orang yang senantiasa benar di dalam berkata benar. Qul a'udzu birabbil falaq, insyaallah kita ini akan rajinan membaca itu, rezeki kita akan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Qul a'udzu birabbin nas, kita akan dibebaskan, diselamatkan dari kejahatan yang namanya manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nang jahat pun kada jin aja, manusia pun ada yang bisa berbuat jahat, berbuat kada baik lawan kita. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah, hasbunallah, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu, inna ilallahi raghibun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi